Shalom, salam damai sejahtera saudaraku sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali mohon anugerah-Mu untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berkati kami, bimbing kami supaya firman Tuhan kami pahami dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita saat ini dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 14 sampai yang ke-42. Saya membacakan beberapa bagian ayatnya saja, nanti silakan Bapak Ibu meneruskan pembacaan seluruh perikop ini setelah perenungan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 4 sampai yang ke-42. Saya bacakan lebih dahulu ayat yang keempat dan seterusnya. Ia, yaitu Tuhan Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria pada waktu itu. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-terus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu itu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kemudian saya akan meneruskan dengan membaca pada ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu, suatu kali seorang anak kecil bernama Dita pulang dari sekolah minggu dan menjumpai mamanya. Beda dari biasanya, hari itu Dita nampak muram. Padahal selama ini kalau dia pulang dari sekolah minggu, pasti dengan wajah ceria, dengan lincah dan bercerita ini itu tentang kondisi sekolah minggu. Tapi hari itu, dia muram. Dia diam. Mamanya yang melihat kondisi anaknya yang tidak seperti biasanya bertanya kepada Dita, "Dita, ada apa? Kamu kelihatan sedih sekali."
Agak lama Dita tidak menjawab, sampai kemudian dia bertanya kepada mamanya, "Mama, apakah betul aku anak Mama?" Mamanya kaget. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Apa yang membuat kamu tanya begitu? Kenapa begitu pulang dari sekolah minggu tanya kamu anak Mama atau bukan? Kenapa? Ada apa, Dita?" Kemudian Dita menjawab, "Iya, Ma, tadi teman-temanku berkata, menanyakan aku anak Mama bukan. Soalnya Mama cantik, sedangkan aku jelek," kata mereka. "Dan aku tidak pantas untuk memerankan tokoh Maria pada waktu drama Natal nanti." Oh, Mama Dita tahu alasan kenapa Dita disebut seperti itu. Kemudian mama ini, mama yang baik, dia pegang dan mengelus kepala Dita. Kemudian dia mengatakan, "Dita, kamu cantik. Kamu cantik kok. Nanti buktikan beberapa tahun lagi kalau kamu sudah remaja, kamu akan membuktikan kamu lebih cantik dari Mama. Dan kamu pantas kok memerankan tokoh Maria." Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita sederhana, tetapi mengandung satu hal yang perlu kita pikirkan. Mungkin kita perlu bertanya, apakah betul kira-kira Dita ini pantas nggak memerankan tokoh Maria? Atau mungkin kalau kita terapkan dalam keseharian kita, bukan cuma Dita, kita yang terlibat pelayanan, apakah kita pantas menjadi seorang pelayan Tuhan? Apakah kita cukup layak untuk menjadi pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan? Atau kemudian kita perlu bertanya lagi, siapa ya yang menentukan pantas tidaknya kita menjadi anak Tuhan dan utusan Tuhan? Sebab Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 4 ini, kita akan menemukan bahwa perempuan Samaria ini nantinya kemudian secara tidak langsung diutus oleh Tuhan, itu tidak pantas untuk menjadi utusan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop ini, Yohanes 4 ayat 4-42, kita akan menemukan ini bicara mengenai pengutusan sebetulnya. Salah satu bagiannya karena Tuhan Yesus berkata, dia makanannya ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Kemudian dia berbicara kepada murid-murid, memberikan perintah kepada mereka bahwa mereka adalah penuai, utusan yang akan menuai jiwa-jiwa untuk hidup yang kekal. Sedangkan perempuan Samaria ini setelah berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, dia kembali ke kampungnya kemudian menceritakan mengenai Mesias, Kristus yang dia jumpai dan berbicara dengan dia. Dan dia membawa orang-orang sekampungnya itu untuk menjumpai Tuhan sampai mereka percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias. 3 utusan ada di sana, Tuhan Yesus, murid-murid, juga perempuan Samaria ini. Nah, kalau kita bicara perempuan Samaria ini, apakah dia pantas diutus oleh Tuhan? Tuhan membongkar kondisinya untuk menunjukkan dia tahu kondisi sebetul-betulnya yang disembunyikan oleh perempuan ini. Dia sudah mempunyai 4 suami dan sekarang yang tinggal dengan dia bukan suaminya. Dia menimba air pada siang hari sendirian. Itu satu kondisi menunjukkan dia menghindari banyak orang. Karena biasanya ibu-ibu menimba air di sumur itu pagi atau sore. Dan mereka bergerombol. Karena biasanya yang mengambil air itu bukan cuma ibu-ibu, karena banyak gembala juga yang mengambil air untuk domba mereka. Dan tidak jarang gembala-gembala ini menggoda dan melecehkan wanita-wanita yang mengambil air. Nah, ini wanita Samaria ini sendirian, siang hari terik, dia mengambil air. Dia tidak pantas, saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menjadi utusan Tuhan. Tapi perhatikan sikap Tuhan. Tuhan menghampiri dia, berbicara dengan dia, dialog dengan dia, sampai wanita ini, perempuan Samaria ini mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memandang dia pantas untuk menjadi utusannya. Orang-orang dan kita memandang dia tidak pantas, tetapi Tuhan Yesus memandang dia pantas dan dia memakai perempuan itu. Artinya, siapa yang menentukan kita ini pantas atau tidak menjadi anak Tuhan? Utusan Tuhan, pelayan Tuhan. Seringkali bukan diri kita dan orang lain, tetapi Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang satupun yang pantas menjadi anaknya. Tidak ada orang yang pantas menjadi pelayannya. Kita semua adalah orang berdosa yang egois, yang memberontak kepada dia. Hanya dialah yang memandang kepantasan kita. Artinya kalau sekarang kita menjadi anaknya, jangan minder, jangan inferior, merasa tidak layak. Karena Tuhan melayakkan. Dan sebaliknya, jangan menjadi sombong. Karena itu adalah anugerah Tuhan kepada kita, kepada perempuan Samaria, kepada murid-murid untuk menjadi utusannya.
Namun cerita ini berlanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa untuk menjadi utusan Tuhan itu diperlukan satu proses. Kalau kita membaca keseluruhan dialog Tuhan Yesus dengan perempuan ini, kita menemukan ada sesuatu yang terus berkembang di dalam diri dan pengenalan perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Awalnya perempuan ini mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai orang Yahudi. Engkau orang Yahudi, masakan minta minum dari aku, seorang perempuan Samaria. Maka dia memanggil Tuhan Yesus Tuhan. Ditulis Tuhan di sini, tetapi juga bisa berarti Tuhan. Namun kemudian setelah ngobrol dia berkata, engkau bukan cuma Tuhan, engkau Nabi. Setelah ngobrol lagi lebih dalam, perempuan itu mengatakan, barangkali aku menemukan Mesias. Maka ketika murid-muridnya datang menyela percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan ini pulang ke kampungnya dan tempayan dia tinggalkan. Sampai di kampungnya dia berbicara dengan orang-orang. Dia tidak takut bahwa dia mungkin dianggap perempuan yang tidak benar secara sosial. Dia menceritakan, aku menemukan Mesias. Aku menemukan Mesias, dia ada di sumur sana. Sampai orang-orang ini kemudian mendatangi Tuhan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus untuk tinggal 2 hari lamanya di Samaria. Dan orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, sebagai utusan Tuhan, Tuhan menghendaki satu proses kita jalani. Proses yang membutuhkan waktu, proses yang membutuhkan pengalaman rohani, perjumpaan, perjuangan, sampai kita memiliki pengenalan yang mendalam kepada Tuhan. Pengenalan yang benar, pengenalan yang akrab, yang membuat kita betul-betul merasakan suatu sukacita menjalani kehidupan ini. Tuhan sedang memproses kita. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesulitan, tantangan, dan banyak masalah di dalam jalan kita untuk mengikut Tuhan, itu adalah proses yang sedang Tuhan lakukan. Supaya kita menjadi utusannya yang makin mengenal Dia. Dan makin mengenal Dia, makin teguh iman kita kepada Dia. Dan kita menjadi saksi yang dengan berani dan bijaksana menceritakan, mengisahkan siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan berikutnya saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kisah ini, kalimat-kalimat dari orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus, indah sekali. Mereka berkata kepada perempuan ini, kami kenal dan kami percaya Mesias, tapi bukan karena perkataanmu. Bukan karena kesaksianmu, tapi karena berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus, berbicara dengan Dia dan mengalami Dia secara pribadi. Saya tidak tahu bagaimana perasaan perempuan itu, apakah mungkin dia merasa baper, tersinggung, sensitif. Loh, aku yang memperkenalkan kamu, sekarang kamu sudah kenal Dia, kok malah mengatakan bukan karena aku. Awalnya pasti karena aku, bukan? Oh tidak. Perkataan ini memberikan satu kebenaran yang perlu kita pikirkan dan mungkin juga harus menjadi prinsip kita. Bapak Ibu, mungkin kita bangga kalau ada orang mengatakan, oh terima kasih, aku kenal Tuhan Yesus lewat kamu. Terima kasih kamu mendoakan saya sehingga saya mengalami Tuhan Yesus. Terima kasih kamu menyaksikan mengenai kebaikan Tuhan, maka saya bisa ikut Tuhan hari ini. Terima kasih. Kisah ini dan perkataan orang-orang Samaria itu mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian. Jangan bangga kalau ada orang mengidolakan kita. Kita mesti hati-hati. Karena kalau orang mengidolakan kita, sedangkan kita adalah orang yang terbatas, yang punya kelemahan, yang satu kali bisa mengecewakan mereka, kita bisa menjadi batu sandungan. Itu sebabnya jangan bangga kalau ada orang mengidolakan kita. Tetapi kebanggaan kita adalah kalau melalui kita ada orang yang mengidolakan Tuhan. Kita menjadi utusan bukan supaya orang ikut kita, supaya orang mengidolakan dan memuji kita. Tidak. Kita menjadi anak Tuhan dan utusan Tuhan supaya membawa orang untuk mengidolakan Tuhan Yesus. Untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak layak, tidak pantas menjadi anak dan utusan Tuhan. Tetapi Tuhan memandang kita layak. Itu sebabnya Dia menyelamatkan kita, memanggil kita. Dia juga memproses lewat kehidupan kita supaya kita makin mengenal Dia, makin teguh beriman dan berharap kepadanya. Maka kita tidak ragu untuk mengisahkan tentang Dia dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah memakai kita, maka kita harus ingat, kita adalah alat Tuhan Yesus yang utama. Jangan membawa orang datang kepada kita, tapi bawa orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan membuat orang mengikut kita, tapi mari bawa orang-orang untuk mengikut Tuhan Yesus.
Dia memanggil, memproses, mengutus, memakai kita untuk memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa lagi. Bapa, tolong kami memandang dan mengenal Engkau secara benar. Maka kami juga akan mengenal diri kami sendiri secara benar. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tahu siapakah kami dan apa yang mesti kami lakukan. Bimbinglah kami, anak-anak-Mu, supaya sungguh keberadaan kami dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.